Maka bagi kaum muslimin, hendaklah kita tidak malu untuk mengangkat kepala kita lalu mengatakan ana muslim, ana muslim. Allah akan menangkan agama ini, tapi butuh perjuangan dan kesungguhan serta pengorbanan umat Islam. Kita akan masuk ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Bulan yang tadi di situ terjadi perang Badar. Perang pertama mungkin yang menjadi penentu yang membedakan antara al-haq dan al-batil. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kita menyambut Ramadan? Kita melihat ada keanekaragaman umat Islam di berbagai penjuru dunia dalam menyambut bulan Ramadan ini. Tapi kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menyambut Ramadan, sepertinya itu yang harus kita contoh. Itu yang harus kita lestarikan. Yang perlu kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan ini, ya bergembira. Nabi SAW, bagaimana beliau menanamkan kegembiraan di hati para sahabat. Atakum Ramadan, datang nih bulan Ramadan nih. Syahr mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Tiap malam akan ada yang menyeru kepada kebaikan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo nih. Allah siapkan bulan itu. Wa ya baghiyash syarr, bagi orang yang ingin berbuat jahat, ya masih ada kadang-kala kita keinginan berbuat dosa, aksir, udah tahanlah engkau, berhenti gitu. Dan di bulan Ramadan itu ada vonis bebas dari api neraka. Semua orang yang ada di sini dan semua orang yang ada di bagian akhwat sana dan semua manusia yang ada di muka bumi ini, baik yang sudah mati atau yang akan dilahirkan, semuanya punya tempat di neraka. Ada tempat anak, tempat antum, ada. Neraka itu cukup untuk seluruh umat manusia dan surga itu cukup untuk seluruh umat manusia. Di malam-malam Ramadan, atau di hari-hari Ramadan, ada al-itqu minan nar. Ada pembebasan dari api neraka. Gembira tidak tatkala kita mendengar hal itu? Di Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang umurnya 1000 bulan? Ana kasih hadiah. Jemaah, 1000 bulan itu kira-kira 83 plus 4 bulan. Siapa yang umurnya 83 tahun plus 4 bulan? Sepertinya orang yang umurnya segitu, kalau dia masih hidup, ada sebagian yang sehat, ada sebagian yang sudah sakit-sakit, udah gak produktif lagi. Tadi subuh ada kawan datang, dia mengatakan, Ustaz, ibu ana sudah mulai pikun, Ustaz. Udah mulai pikun. Artinya ada kondisi ketika umur lanjut itu nggak produktif lagi. Nih satu malam lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan. Umur umat Nabi Muhammad SAW nggak panjang, 60 sampai 70, dan yang lewat sana sangat sedikit sekali. Tapi itu ada di bulan Ramadan. Tatkala kita tahu ada bonus itu, apa yang akan kita lakukan? Allahumma ballighna Ramadan.
kita akan berdoa, ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan, sampaikan aku ke 10 hari terakhir, dan berikan kepada aku Lailatul Qadar. Itu bagi orang yang punya visi ke depan. Di bulan Ramadan ini yang gembira siapa jemaah? Yang gembira karena urusan dunia. Pedagang. Pedagang itu malah senengnya di 10 hari terakhir ya. Apakah pemandangan ramainya pasar itu ada di masa Nabi SAW? Ada di masa para sahabat Nabi? Atau yang ramai di 10 hari terakhir itu masjid? Seperti yang kedua. 10 hari terakhir itu hari berburu Lailatul Qadar. Dan bagaimana para sahabat iktikaf. Istri-istri Nabi iktikaf. Mereka bukan iktikaf kalong kayak kita jemaah ya. Kebanyakan kita iktikafnya kalong. Berangkat malam pulang pagi. Mereka iktikafnya 10 hari full. Enggak kerja. Apa enggak cukup bekerja selama 350 tahun? Apa enggak cukup? Kalau kita berpikir, aku wis kerja 350 tahun kerja. Gimana? Oh, tahun, hari. 350 hari ya. Mungkin enggak 350 hari ya. 344 hari atau 45 hari. Bekerja. Kemudian 10 hari ini apa enggak bisa aku cuti? Enggak bisa aku fokus untuk mendapatkan yang satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Loh, tapi kan nggak wajib Ustadz. Ya sudah, kalau bicara nggak wajib ini kita kalau ketemu sama ahli fikih susah. Ustadz ini ilmunya kalah sudah. Kan nggak wajib. Iya. Emangnya hatam Quran wajib Ustadz? Oh enggak. Itu. Emangnya sholat taraweh wajib? Enggak. Emangnya ngasih berbuka orang puasa wajib? Tidak. Apa lagi? Yang mau ditanya lagi jamaah? Enggak. Tapi kalau kita bicara berapa banyak urusan dunia yang sunnah aja enggak kita lakoni. Enggak ada sunnahnya. Makruh iya. Mubah. Kita cinta dengan hal itu. Sedangkan Allah mau bagi-bagi pahala sama kita. Lalu kita katakan enggak wajib. Oh, bagi yang mau memang. Bagi yang mau. Di surga itu ada derajat yang banyak sekali. Kata Allah Azza wa Jal, walikullin darajatun mimma amilu. Semua itu derajat itu tergantung amalan. Orang masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jal, penentuan derajat itu disebabkan amal-amal yang kita kerjakan. Maka hibbati fillah, bergembira yang pertama. Hal yang terpenting yang perlu kita persiapkan adalah motor kita harus bagus. Orang kalau dikatakan, antum mau kemana? Anda mau ke Jakarta. Cek dulu mobilnya. Iya, olinya sudah ganti, udah. Taib. Mesinnya bagus. Rodanya baru. Berangkat. Dan ketika berangkat hati antum nyaman. Kenapa? Karena semua sudah dicek. Tapi kalau antum berangkat ke Jakarta, ya apa? Ban 40%. Loh, 40% Jakarta antum. Gelondong nanti. Seperti itu. Terus oli sudah cair. Oli sudah cair. Aki masih bagus. Tapi plus dorong. Itu ya apa sih? Antum mau berangkat ke Jakarta dengan kondisi seperti itu. Yang dikhawatirkan nggak nyampe.
Sampai Surabaya ditowing ke Jember. Mobil antum nanti. Untuk menghadapi Ramadan ini loh, kita harus benar-benar genakno motor kita. Dan motor penggerak itu hati. Yang kata Nabi SAW, di tubuh kita itu ada satu organ. Kalau dia sehat, dia bagus, semuanya bagus. Tapi kalau dia rusak, semuanya rusak. Apa? Jantung kita nih. Ini malam 10. Terus malam 11, malam 12, malam 13, malam 14, malam 15. Malam nisfu Sya'ban. Kalau bicara malam nisfu Sya'ban ini, ada banyak cerita, ada banyak riwayat yang mungkin dikenal di masyarakat sehingga mereka merayakan nisfu Sya'ban itu dengan berbagai macam ritual. Ada yang kemudian sholat khusus di malam harinya, puasa khusus di tanggal 15-nya. Namun ternyata kalau kita melihat penjelasan para ulama tentang hadis-hadis berkaitan dengan nisfu Sya'ban ini, rata-rata dhaif dan palsu. Berkaitan dengan amalan khusus. Ada yang sahih tapi ternyata yang disahihkan oleh sebagian ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh sebagian ulama di antara Syekh Albani rahimahullahu taala dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yattali'u Allah ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah itu memandang kepada hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni untuk seluruh makhluknya. Kecuali dua. Yang bisa jawab anda kasih hadiah. Nah, pelaku kesyirikan, qati'ur rahim, pemutus silaturahim. Oke, nggak apa-apa, kita kasih hadiahnya. Mana hadiahnya mau dikasih? Apa itu? Oh, nah, kayaknya satu. Iya, jazakallah khair, fadlan kasih kepada antum ya. Bagi-bagi sama saudara antum. Iya, dua yang tidak diampuni, musyrik wa musyahin. Musyahin ini lebih umum dari qati'ur rahim ya. Qati'ur rahim itu memutus rahim. Musyahin ini orang yang menyimpan dendam, dengki sama saudara, nggak harus kepada kerabatnya. Kalau qati'ur rahim kan berkaitan dengan kerabat saja. Tapi musyahin ini orang yang di hatinya ada kedengkian, kemudian dia tidak bertegur sapa dengan saudaranya, sesama muslim, bukan kerabat. Itu nggak diampuni sama Allah SWT. Yang Allah lihat itu adalah hati. Jadi kita harus persiapkan hati kita dari segala ketergantungan kepada selain Allah, percaya dengan khurafat ya. Kemudian hal-hal yang merusak keikhlasan kita, syirik besar, syirik kecil ditinggalkan, kemudian kedengkian sama saudara kita, itu semua akan melemahkan kita dalam beramal. Dan ternyata di bulan diangkatnya amalan ini, tuh dua orang nggak diampuni. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tuh nggak ngeliat kepada rupa kalian. Sebagian kita sibuk dengan rupanya, sibuk dengan mau masuk Ramadan cukur supaya ganteng kata dia. Dah dilihat gitu loh sama Allah itu. Wala yanzuru ila amwalikum, enggak lihat loh amal apa harta kalian, enggak dilihat. Pakai mobil apa ke sini? Enggak dilihat sama Allah. Pakai motor apa? Jamnya apa mereknya? Oh, cincinnya berapa hari? Enggak dilihat sama Allah SWT. Wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, yang dilihat tuh hati kalian.
Dan subhanallah, kita yang duduk di sini menyimpan sesuatu di hati kita yang sebelahnya nggak tahu. Tapi Allah tahu. Boleh jadi ada kedengkian dan iri, ada keinginan balas dendam, yang itu akan membuat antum jadi lemah dalam perjuangan. Maka tolong bersihkan dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, membersihkan hati kita, memperkuat amal kita insyaallah. Tapi sebelum kita lanjutkan, antum sudah kenal dengan kanan kiri antum? Enggak lagi. Setiap kajian ustadznya harus ngiling. Tapi memang ya seperti itu manusia jemaah. Nabi SAW itu di masa Nabi SAW pernah beliau itu ngomong, nyampaikan sebuah hadis. Jadi ada orang datang, Assalamualaikum. Kata Nabi SAW, asyrah, 10 kebaikan nih orang ini. Datang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30. Habis Nabi menyampaikan itu alaihi salatu, ada sahabat pergi nggak salam jemaah. Ya kata Nabi SAW, ya Allah baru saja disampaikan, kata Nabi SAW. Sudah hampir lupa gitu loh. Lalu Nabi alaihi salatu mengatakan, yang terakhir itu tidak lebih penting daripada yang pertama. Jadi salam itu ketika datang dan ketika pergi gitu loh jemaah. Cuma tadi bagaimana sahabat Nabi lupa jemaah. Tapi antum sudah kenal belum? Antum kenal sama yang kanan antum? Enggak, antum? Loh dia ngarep soft pertama enggak kenalan jemaah. Yuk kenalan kabeh jemaah. Kenalkan nama, dari mana, apa profesinya. Iya, yang ibu-ibu juga ya. Ibu-ibu jangan jadi penonton ya. Makanya ibu-ibu kalau datang itu jangan pernah duduk sama yang kenal. Ngobrol nanti. Jadi usahakan kalau datang kajian itu pisah sama kawannya. Iya, yang ini satu geng ini enggak boleh ini. Satu sana, satu sini, biar tambah temennya. Nah, ana mau kasih hadiah buat yang kenalannya baru saja ini 5 orang. Oh, angkat tangan 5 orang ya, sebutkan. Dari Keranjingan, oke. Terus 5 orang. Loh. Dari mana? Loh, lali. Ambulu. Terus dari iya. Kemudian loh, pertanyaan 5 telu. 5. Iya, 5. Loh, 5 orang yang kenal. Pertanyaannya kenal 5 orang barusan. Loh, 1 orang tuh enggak 5. Enggak ada kan jemaah? Oke 4, ini 3 ini barusan cuma 4. Yang bisa nyebutkan 4 baru kenal ya. Baru, ojo gengnya enggak. Kenalan, baru kenalan saat ini jemaah. Tidak ada kan jemaah. Yang 3 mau dikasih? Enggak, kurang 2. Harus lebih semangat. Iya, ibu-ibu. Ibu-ibu, ada mic di sana ibu-ibu. Yang kenal 5. Baru hari ini kenalnya. Silakan. Belum? Taib 4. Kita kurangi 1. 4. Ibu-ibu. Taib. Berarti masih belum ada. Taib ahibati fillah. Oh ada.
Naam, tafadhal. Iya. Sebutkan namanya dari mana, namanya tok. Baik nama kari ngarang iso jemaah. Siapa yang dari Jember? Iya, terus. Rahma? Sama dari Jember, sama. Salma, oke. Kemudian? Dahlo. Dia dari Dahlo. Iya, terus. Oh, dan Iva dari Jalan Jawa. Iva dari? Jalan Jawa. Dari Jalan Jawa. Oh gitu. Oke. Sudah 4? Lembah. Oke, siap. Kasih hadiahnya. Ada kerudung kalau nggak salah sana itu. Taib ahibati fillah. Masalah hati ya, tolong. Kita ini perlu bersih-bersih hati. Hati ini dibersihkan dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkaitan dengan kesalahan kepada manusia, maka kita harus minta maaf sama mereka. Ada orang yang amalnya baik, tapi hatinya nggak baik. Masih ingat kisah seorang wanita yang ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fulanah ya Rasulullah, fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq." Fulanah ya Rasulullah, Masya Allah. Kalau ibadahnya jangan ditanya. Salat malam, puasa sunnah, sedekah. Walakin fi lisaniha saltah. Tapi kalau ngomong pedes, tu'zi jirana, suka menyakiti tetangganya dengan lisan. Dan lisan ini gayungnya hati. Lisan ini gayungnya. Apa gayung itu jemaah? Bahasa Indonesianya gayung. Ya. Bahasa Jawanya cibuk. Iya, gayungnya hati. Yang keluar di lisan itu adalah gambaran hati. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar. Nggak ada baiknya nih perempuan, neraka tempat. Loh, bagaimana dengan sholatnya? Bagaimana dengan puasanya? Bagaimana dengan sedekahnya? Boleh jadi semua itu dilakukan tidak dengan hati yang bersih. Boleh jadi ada riak di sana. Ada ujub kebanggaan. Yang terbukti dari gaya ngomong dia yang suka nyakiti tetangganya. Jadi kalau mau tahu orang itu, ya dari omongannya. Ini orang baik, Ustaz, Masya Allah. Dari mana kau tahu dia baik? Ya Allah, kalau ngomong menghormati. Kalau berbicara tidak pernah menyakiti. Itu tanda hati orang ini baik. Dan yang paling banyak memasukkan ke neraka itu apa? Lisan. Oh enggak Ustaz, ana ngomong kayak gitu enggak dari hati Ustaz. Loh ana enggak tahu. Enggak pernah ngelihat hatimu, tapi lisanmu itu cerminan hatimu. Maka tolong bertobat. Udah berhenti berbuat dosa. Enggak ada lagi bicara besoklah terakhir Ustaz. Enggak usah besok jemaah. Kita perlu menguatkan motor kita tadi. Ingat yang datang kepada Hasan al-Basri tentang seorang yang nggak bisa sholat malam. Sebagian kita nih, kita udah bahas di bulan Rajab bagaimana menyambut Ramadan sebenarnya. Kita sampaikan bagaimana kita memperbanyak baca Quran, sholat malam ya, puasa. Kalau ternyata antum di bulan Syaban, aku kok nggak bisa puasa Ustaz ya? Anak kok nggak bisa sholat malam Ustaz? Padahal fulan bisa, anak punya tetangga, anak punya kawan, anak punya sohib sekantor, puasa kuat. Ngajinya kuat Ustaz, tiap hari 1 juz. Di bulan Rajab, bulan Syaban 1 hari 2 juz. Kenapa dia mampu, aku nggak mampu? Kata Hasan al-Basri, qayyadatka dhunubuka.
engkau dirantai, dibelenggu dengan dosa-dosamu. Ingat yang motornya suka mogok dulu, yang kalau mau starter tidak bisa, kemudian businya dilepas. Diapakan businya jamaah? Dibersihkan jamaah, diamplas jamaah. Terus masukkan lagi, starter lagi. Belum bisa ternyata jamaah. Diambil lagi, dibersihkan lagi, tambahi doa. Ya Allah, tidak sampai ke tempat kajian kalau ini tidak hidup ya Allah. Starter hidup. Jadi kalau antum di bulan Sya'ban ini ternyata punya masalah dengan ibadah-ibadah yang seharusnya dilakukan. Yang Nabi SAW di bulan diangkatnya amalan ini memperbanyak puasa sunnah, kita enggak. Ada masalah sama kita. Ada masalah sama hati kita. Coba kita lihat ya bagaimana para sahabat Nabi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ayyam, yasrud. Beliau itu biasa puasa berhari-hari, disambung jemaah. Hatta yuqal la yuftir, sampai dikatakan Nabi ini enggak berbuka. Dari umpamanya dari hari Senin puasa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Puasa nyambung. Wa yuftir ayyam hatta yakat la yasum. Dan kadang-kadang Nabi SAW tidak puasa. Berhari-hari tidak puasa. Illa yaumaini minal Jum'ah. Kecuali 2 hari dalam 1 Jumat. Kalau bahasa kita seminggu, kalau bahasa para sahabat Nabi sejumat. Kecuali 2 hari dalam sejumat itu, in kana fi siyamihi wa illa sawmahuma. 2 hari ini kalau Nabi lagi nyambung maka akan ikut. Kalau Nabi tidak lagi puasa, tetap beliau puasa di 2 hari ini. Hari apa? Senin sama Kamis. Karena Senin sama Kamis ini hari diangkatnya amalan. Sama kalau di bulan itu, bulan diangkatnya amalan adalah bulan Sya'ban ini. Lalu kata Usama, walam yakun yasumu min syahrin minasyuhur ma yasumu min Sya'ban. Beliau sepanjang tahun itu enggak pernah puasa seperti puasa beliau di bulan Sya'ban. Faqultu ya Rasulullah, maka aku katakan kepada beliau alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah innaka tasumu la takadu an tuftir. Engkau itu puasa sampai enggak berbuka. Nanti berbuka dan tidak puasa berhari-hari, kecuali di 2 hari itu yang biasa engkau akan menjaganya. Iyo men, kata Nabi, 2 hari yang mana? Kata Nabi SAW. Kata Usama, yaumal itsnin wal khamis, Senin Kamis. Jaga terus Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, dhanika yaumani, itu 2 hari amal itu dipaparkan kepada Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu an yurfa'a au an yu'rada amali wa ana shaim. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku puasa. Jadi amalan pekanan, amalan Jumatan itu diangkatnya hari Senin sama Kamis. Beliau ingin diangkat dalam kondisi berpuasa. Terus Sya'ban. Kenapa? Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Posisinya antara Rajab dan Ramadan. Kita sudah bahas bagaimana para sahabat Nabi itu mengagungkan Rajab dan Ramadan. Mereka mengagungkan, dan boleh jadi di Rajab mereka juga memperbanyak puasa, memperbanyak ibadah di sana. Terus Sya'ban mungkin sebagian orang berpikir istirahat. Persiapan Ramadannya dengan istirahat. Istirahat loh Ustaz. Entah lagi mau Ramadan kita. Harus makan yang benar di bulan Sya'ban. Orang lalai dengan bulan Sya'ban. Padahal mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka hafal dengan bulan-bulan Islam. Oke, Anda mau tanya. Antum sebutkan bulan-bulan Islam.
Nah, yang pertama apa? Januari. Ya Allah. Nasid jaruhu. Nah, yang sebelahnya. Antum. Muharram. Langsung Rajab. Muharram, Rajab, Sya'ban. Ya hendaklah. Habis Muharram apa? Jumadil Ula. Belakangnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Kasihkan ini ke sana, oh jamaah. Masya Allah. Iya, ada cara menghafalnya katanya. Cara menghafal bulan-bulan itu, tapi itu buat anak-anak jamaah ya. Kalau bapak-bapak ini caranya itu Musa, Roro, Juju, Rasa Juju, Zuzu. Rasa Zuzu, bukan Juju. Musa, Rara, Juju, Rasa Zuzu. Hafal. Musa, Muharram, Safar. Rara, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Juju, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Rasa. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Rasa, Zuzu. Bukan Juju. Zuzu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Musa, Rara, Juju, Rasa, Zuzu. Wes, hafal. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, kita tes. Ya. Iya, singkatan tadi. Musa, Harun. Oke. Musa, Rara, Juju, Rasa, Zuzu. Masya Allah, betul. Nggak apa-apa, kasih kurmanya nih sama dia. Masya Allah. Ya, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu guru TK bisa jamaah. Itu buat anak TK. Masa kita kalah sama anak TK? Ya, monggo ibu-ibu. Musa, Rara, Juju, Rasa, Zuzu. Ya, ini guru TK kayak ini jamaah. Iya, coba disebutkan. Musa, Muharram, sama Safar. Iya. Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Oh, Rara dulu kok. Iya. Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus. Rasa, Rajab, Sya'ban. Rasa yang kedua Ramadan sama Syawal, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Masya Allah. Nah, silakan milih hadiahnya, tidak apa-apa sudah. Iya, taib jamaah. Di bulan Sya'ban ini Nabi SAW banyak puasa. Bulan ini dilalaikan sama orang. Kita itu kalau ditanya, insya Allah puasa kapan ya? Kapan jamaah puasa insya Allah? Insya Allah 19. Kok iso? Puasa itu ya 1 Ramadan. Sampai kapanpun poso itu 1 Ramadan. Tapi karena kita nggak peduli dengan kalender kita menghafalnya Masehi. Sampai Ramadan kita, sampai Syawal kita tetap yang dihafal Masehi. Kapan insya Allah kita Lebaran? 1 Syawal. Mulai zaman. Bagaimana dengan di masa kita?
Yang pahala di waktu dilalaikan orang itu nilainya besar sekali. Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah di waktu-waktu orang lalai, sibuk cari dunia, ini itu seperti hijrah kepada aku, kata Nabi SAW. Salat duha yang paling utama itu kapan? Hina tarmudul fisal. Yang dikatakan salatul awabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Itu bukan jam 7, bukan di awal siang, bukan. Tapi ketika anak onta mulai kepanasan. Anak onta itu pagi masih duduk-duduk, jemaah, lama-kelamaan kok panas, baru dia pergi. Dan biasanya di waktu itu orang sudah sibuk bekerja. Kalau mau berangkat kerja kan memang belum sibuk. Tapi coba antum sholat duha jam 10. Waduh, wis kerja, wis ini itu, wis batal wudhu, apalagi wis pakai kos kaki, pakai ini, aduh malas sudah jamaah. Maka pahalanya jadi sholatul awabin. Sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Saat mereka sibuk ternyata antum kembali kepada Allah SWT. Dan Sya'ban ini kayak gitu. Dan di bulan Sya'ban itu diangkatnya amalan. Dan aku ingin, kata Nabi SAW, ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi aku puasa. Baik, ibu-ibu, kenapa Nabi SAW kok beliau ingin diangkat amalannya dalam kondisi puasa gitu loh? Ada apa dengan puasa ini? Naam, tafadhali. Bukan di Ramadan ya, di Sya'ban. Puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bukan puasa Ramadan. Iya, kenapa? Itu pertanyaannya. Afwan. Kenapa kok beliau memilih puasa gitu? Kok nggak ingin diangkat amalannya pada saat umroh umpamanya? Masya Allah. Iya, itu satu. Yang kedua, yang ketiga, nah, nggak apa-apa, dua aja nggak apa-apa sudah. Iya, tuh tadi disebutkan cuma. Kenapa? Menjaga hati ya, menjaga syahwat, nah, menjaga nafsu dan menjaga lisan tentunya. Puasa ini madrasah, cuma. Full madrasah lengkap komplit puasa. Tadi disebutkan semua amalan Adam itu, anaknya Adam ini udah ada perhitungannya. Baca Quran, satu huruf, satu kebaikan, jadi 10, dilipat gandakan. Sedekah, jelas. Kemudian umrah, jelas. Kemudian sholat, jelas. Illa shaum, kata Allah Azza, kecuali puasa itu milikku, kata Allah. Aku yang akan kasih pahala. Jadi berapa pahalanya, malaikat gak tahu. Yang tahu cuma Allah Azza wa ana adzibi. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini orang meninggalkan yang halal. Makan dia tinggalkan padahal tubuhnya butuh dengan makanan. Minum dia tinggalkan. Syahwatnya, istrinya yang halal dia tinggalin karena aku, kata Allah Azza wa Jalla. Nabi ingin seperti itu. Jadi ketika diangkat amalannya ada puasa. Yang perhitungannya hanya Allah yang tahu. Kemudian orang yang puasa itu punya waktu lebih panjang lagi dalam hidup ini. Yang banyak memakan waktu kita itu adalah makan dan minum kadang-kadang. Orang kalau nggak puasa selesai nggak akan makan siang ya,
nggak ada sarapan, ya, nggak ada ceritanya ngopi, nggak ada ceritanya coffee break, wala apa. Yang ada ibadah lagi, dia akan bisa baca Quran, dia akan dapat menghatamkan Al-Quran, dia akan menundukkan pandangan, dia akan jaga mulutnya. Orang puasa itu yang halal ditinggalin, apalagi yang haram. Dan yang terakhir buat teman-teman, persiapan untuk menyambut Ramadan ini, mulai belajar lagi fikih Ramadan. Belajar lagi, karena Ramadan ini ibadah setahun sekali ya. Kadangkala ada yang lupa, dengan kita baca, kita termotivasi, kita jadi sadar, dan doa yang banyak supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Karena ada orang yang sampai ke bulan Ramadan tapi nggak puasa juga. Dan puasa di bulan Sya'ban ini sebagai bentuk latihan ya. Insya Allah ana yakin jam. Semoga nggak salah. Kalau antum puasa di bulan Sya'ban, nggak ada ceritanya awal Ramadan itu bingung sama takjil. Nggak ada. Nggak ada ceritanya sore-sore keliling. Kemana? Golek bengi. Di mana bengi digolek jemaah? Nyari malam gitu jemaah. Tahu-tahu pulang bawa sak kresek jemaah. Gorengan, petulo, apa lagi? Kolak, es campur, es degan, ketan. Semua mau dia makan. Habis asar atau 1 jam sebelum waktu adzan itu sudah nunggu di meja makan. Insya Allah dilihati, dibolak-balik. Enak gitu jemaah. Kalau dia biasa puasa di Sya'ban, nggak akan mikir itu. Adzan pun dia mungkin sedang mandi. Tapi orang yang tidak pernah puasa, itu jam dibolak-balik jam. Anu yo, kok suwi saya mah? Karena dia nggak biasa puasa sunnah. Tapi kalau dia biasa puasa sunnah, dia bisa habis asar dia duduk ngaji. Katanya ada doa yang mustajab buat orang yang berbuka. Dia banyak baca doa, nggak mikir makan. Dan orang yang biasa puasa di bulan Sya'ban, kalau nggak sahur di Ramadan, bingung. Nggak bingung. Karena puasa sunnah itu nggak harus niat di malam hari. Nabi SAW kadang-kala pagi hari tanya ke rumah istrinya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada. Kalau gitu aku puasa. Sahur itu sunnah, nggak wajib. Tapi orang yang tidak pernah puasa, ketika tidak sahur di Ramadan, apa yang terjadi? Sak kampung tahu. Aku tidak sahur jemaah. Cerita kabeh jemaah. Status ini. Aku tangi pas azan jemaah. Ini loh. Ini karena dia nggak pernah puasa sunnah gitu loh. Tapi ketika dia biasa puasa sunnah, sahur ya biasa, buka ya biasa. Kenapa Nabi SAW minum air terus sholat? Kok bisa? Kita bisa? Nggak bisa. Kita minum tok Ustaz, sembayang mikiri makanan Ustaz. Kan katanya daripada mikir makan ketika sholat, lebih baik makan mikirin sholat gitu loh. Ini wis makan, wis komat, tak apa-apa sudah. Timbang saya mikiri makanan. Itu tadi, gas terus gitu ya. Maka jadi lemah. Jadi ketika seharusnya dia kuat di bulan Ramadan, tarawih tidak kuat. Nah tadi, di bulan Sya'ban mulai antum sholat malam. Mulai. Usahakan antum 11 rakaat. Sudah dimulai. Sholat sunnahnya tadi 40 rakaat kalau bisa. 11 rakaat sholat malam, rawatibnya 12 rakaat plus 17, 40 rakaat. Dijaga, direncanakan. Mampu apa tidak? Kita itu nggak mau, bukan nggak mampu. Antum punya waktu. Antum kalau sudah pegang handphone 1 jam bisa scrolling. Ketika datang ke dokter diperiksa, masya Allah sehat antum punya ini. Karena sering bergerak. Yang lainnya tidak bergerak jemaah. Maka tolong direncanakan, dimulai semua ibadah yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Usahakan di bulan Sya'ban sudah dimulai. Muqaddimah nih, sudah latihan. Iktikaf, mulai iktikaf. Nih mahasiswa nih. Yang enggak pulang, dia punya waktu iktikaf. Sudah,
Iktikaf tidak harus puasa ya. Tapi kalau bisa antum puasa, sahurnya minum air, selesai di masjid, nanti buka baru pulang, Mom ya. Barakallahu fikum.